Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, panjang usia. Mudah-mudahan semuanya ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kita curahkan kepada Rasul tercinta, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dunia sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di sore hari ini bil khusus Ustadz pribadi bisa kembali berjumpa dengan teman-teman pengajian Jamaah Masjid At-Taubah, karyawan PT Autotek Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan menjadi wasilah keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita awali dan mari kita sama-sama bacakan niat dan doa. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir kajian kita membuahkan hasil sehingga menjadikan ilmu yang bermanfaat, maslahat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu thalabul ilmi fi hadzal majlisi lillahi ta'ala. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin sudah membaca surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Sekarang kita lanjutkan dulu di surah Al-Baqarah ayat 8. Mangga siapkan. Riwo itu gue riwo.
Al-Baqarah ayat 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Awas, huruf shinnya. A'udzu billahi minash. Keluar. Ulangi. 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Di Quran teman-teman, di Amanu ada wakaf ya? Ada wakaf? Nah, jadi kalau nanti baca silakan sesuai yang ada di Quran aja. Di Quran Ustaz mah gak ada wakaf. Ya, di Quran Ustaz gak ada wakaf. Jadi kalau misalnya ada wakafnya jim kalau nggak salah ya. Nah, jadi jim itu kan boleh lanjut, boleh berhenti. Jadi boleh teman-teman berhenti aja sesuai dengan yang ada di yang ada di Quran. Karena insya Allah dari Kang Aib sampai dengan Pak Haji Mauludin Qurannya kan sama ya. Jadi kemungkinan wakafnya nggak akan berbeda. Quran Ustaz kebetulan di sini wakaf itu hanya di tempat-tempat penting saja ya. Di sini beda gitu ya. Qurannya ini lebih mahal daripada itu. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti lanjutkan. Tadi ada kekurangan di kha, nggak pada keluar. Kha yukhadi'u wa ma ya, pada keluar. Ulangi, tarik nafas. Berhenti di amanu aja. 2, 3. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. Teman-teman ulang dari 8 sampai 10 ya. Yuk, ulangi.
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baca. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Terus. الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Terus. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. Terus. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Yuk, kita lihat ke depan. Kita coba buka, kupas, bongkar satu ayat ya. Kalau sempat, kalau nggak sempat, karena melihat teman-teman termasuk karakter yang gampang lupa. Jadi Ustaz gak akan banyak kasih materi, satu materi tapi harus ingat minggu depan ya gitu. Jadi siap semuanya ya. Di ayat ke-7 sama-sama lihat di papan tulis, kelihatan nggak? Coba baca. Bismillah. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa minan nasi. Nah, di lapan wa minan nasi secara hukum di kalimat yang dibangun dengan 3 kata. Ini 3 kata ini tuh ya. 1 wa, 2 min, 3 nasi. Ya. Nah, di kalimat wa minan nasi yang pertama ada hukum alif lam. Nah, ini ya. Ini ada alif, ada lam. Disebut dengan hukum alif lam. Ya, hukum alif lam. Yang kedua di lafaz nun, di huruf nun ada tasdid sehingga bacanya wa minan nas, wa minan nas. Di nunnya di sini ada hukum gunnah. Ya. Kita pecah dulu aja. Gunnah. Dan di lafaz nasi, nanya dibaca panjang, nasi, maka di sini ada hukum mad. Masih baru spidolnya. Ya, nah jadi di kata ini tajwidnya sudah ada 3. 1 udah ada alif lam, 2 ada gunnah, 3 ada mad. Ya, alif lam, gunnah sama mad. Ustaz tanya, mau mana dulu yang dijelasin? Gak mungkin 3-3-nya. Hah? So, aku apa dulu? Ya, biar nyusun kita jelaskan dari mad saja. Boleh? Boleh. Ya, mad saja. Mad. Nih. Ya. Mad itu bahasa Arab, bahasanya kita itu adalah bacaan panjang. Ya. Bacaan panjang. Disebutnya mad. Mad dalam ilmu tajwid ada 2. 1 ada mad asli, atau mungkin pernah dengar mad tabi'i. Yang kedua ada mad far'i. Ya, ada mad asli, ada mad far'i. Nah, ini biar nyusun jelasinnya. Ya, mad ada 2, ada mad asli atau nama lainnya mad tabi'i, ada mad far'i. Ya. Jadi mad itu bagi 2. Mad, ingat, mad itu adalah bacaan panjang. Ya, bacaan panjang. Nah, di lafaz nasi. Nih. Di lafaz nasi itu ada mad. Masuk mad yang mana? Nanti teman-teman yang nentuin. Ustaz mau jelasin dulu aja. Ya. Kalau bisa jangan dulu nulis. Karena repot dengerin sambil nulis. Akhirnya nanti ngerti enggak nulis gitu ya. Mending dengerin dulu.
Kalau Ustaz mah dulu di pondok, dengerin dulu nulisnya di kobong. Jadi nulisnya di kobong. Jadi apa yang didengerin di aula teh di kobong ditulis ya. Sedapatnya yang di kobong ditulis. Nah, itu insya Allah akan lebih gampang ingat. Tapi kayaknya teman-teman dibalik, apalagi pandang, ngomong bohong ya gitu. Nah, maksudnya kemana? Yang sangat asal dalam mad ya itu adalah mad tabi'i, mad asli. Jadi mad ini tidak tercampur dengan yang lain ya. Mana yang menjadi mad tabi'i? Ada 3. Yang menjadi mad tabi'i ada 3. 1, apabila fathah ya, apabila fathah bertemu dengan alif, fathah bertemu dengan alif. Yang kedua, apabila kasroh bertemu dengan iya sukun. Yang ketiga, apabila domah bertemu dengan waw sukun. Sebetulnya ini bahasa Ustaz ya. Bahasa di kitabnya bukan itu. Alif diawali fathah, ya sukun diawali kasroh, waw sukun diawali domah. Itu bahasa secara keseluruhan dalam mengajar itu. Cuman ini untuk memudahkan aja ya. Fathah bertemu dengan alif, kasrah bertemu dengan ya, domah bertemu dengan waw. Jadi kesimpulannya, kalau ada huruf berharokat fathah di depannya ada alif, maka dibaca panjang atau dibaca mad. Ya, kalau ada huruf berharokat kasrah bertemu dengan iya sukun, maka dibaca panjang. Kalau ada domah, kalau ada huruf berharokat domah bertemu dengan waw sukun, maka dibaca panjang. Nah, ini semua disebutnya mad tabi'i atau mad asli. Contoh, ini huruf apa? Huruf apa ini? Huruf qaf. Ada patahnya dibaca jadi ko. Kemudian si ko-nya ditambah alif dibacanya jadi nah gitu. Ini huruf apa nih? Nun. Dikasih harokat kasroh dibaca jadi nih. Bertemu dengan iya sukun dibaca jadi paham? Ini huruf apa? Lam. Dikasih harokat domah jadi lu. Bertemu dengan waw sukun dibaca jadi paham? Coba masukkan dulu ke dalam memori ya. Nah, ini yang disebut dengan mad tabi'i. Ini mad yang paling dasar, mad yang asal, mad yang paling basic lah ini ya. Jadi teman-teman harus hafal dulu ini ya. Fathah jodohnya sama alif, kasrah jodohnya sama iya, domah jodohnya sama waw. Kalau ini berselang atau berseling tetap panjang tidak? Tidak. Contoh, fathah ketemu iya enggak panjang, kasroh ketemu waw enggak panjang dan enggak akan pernah ada ya. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, nah ini yang disebut dengan mad tabi'i. Nah, dan yang ini, yang 3 ini disebutnya adalah huruf mad. Alif, waw, iya disebutnya huruf mad ya. Huruf mad disebut hurufnya ada 3, alif, waw, iya. Kembali ke huruf ini. Lihat. Wa minan nasi. Ustadz mau tanya, yang dibaca panjang huruf apa? Kompak. Yang dibaca huruf panjang huruf apa? Nun. Nunnya berharokat apa? Fathah. Di depannya ada apa? Alif. Maka dibaca panjang. Baca sama-sama. Nah,
kalau udah ada fathah bertemu alif dibaca panjang disebutnya itu apa? Mad tabi'i. Jadi kalau nanti ditanya, ketika nanti udah paham semuanya, misalnya nanti ditanya nasi ada hukum apa? Jawab mad tabi'i. Itu paham? Silakan tulis dulu. So, sekarang bagian mahasiswa nulis. Ya. So, Allahu Akbar. Yang rapi ya nulisnya ya. Nanti diperiksa bukunya Pak enggak. Tapi menulis itu kata Imam Syafi'i penting. Karena mengapa? Menjadi obat lupa nulis itu. Kumaha Kang Samsul? Anu mana? Di bawah alif lam guna. Itu mah nggak usah itu mah. Langsung ke penjelasan aja. Man far'i aja. Far'i. Nah, kalau udah nulis gini nanti ada ujian. Ujian kenaikan kelas bulan Juli nanti. So, tulis dulu. Bapak Ahmad Farahi. Benar Pak itu Pak. Ini yang kurang berarti. Nggak bisa pakai ya mana-mana aja. Nggak bisa pakainya itu Pak. Kang Agus gak pakai hitek. Oh gitu. Biar irit. Ini nggak bisa nih bro. Nggak bisa pakai. Yang nggak bisa kan? Yang nggak bisa pakai. Kalau lah pelan-pelan had. Gak usah pakai tenaga dalam. Nggak katanya kan ada yang murah, ada yang mahal katanya. Bisa kok. Bisa. Beda, tangan santri beda. Bisa dibedakan dari high tech. Kita sih. Katanya itu kan, Pak, kita sih Pak. Kita rekod di sana. Pak Nanto nggak ada. Apa yang kali berpulang tadi? Asli nggak yakin ini. Oh, dicoba. Tiup dulu. Tiup, kacain dulu, kacain. Itu
Kacain dulu. Miring. Jadi kalau waktu saya di pondok yang lama gitu nanti pulangnya suruh itu beresin sendal. Dah? Siap. Kalau udah kita kembali jelaskan, mereview, mengulang. Jadi kita baru menjelaskan hukum mad. Ya, hukum mad. Mad dibagi menjadi dua. Satu mad far'i, yang kedua mad tabi'i. Ya, bagusnya nyebutinnya mad tabi'i dulu. Ya, mad tabi'i terus mad far'i. Yang pertama mad tabi'i atau nama lainnya adalah mad asli. Yang keduanya adalah mad far'i. Huruf mad ada berapa? Tiga. Sebutkan. Alif, waw, ya, atau alif, ya, waw, mangga. Ya. Di mad tabi'i bacaan dibaca mad, bacaan dibaca panjang. Untuk mad tabi'i memiliki tiga syarat. Satu, apabila fathah bertemu dengan alif. Dua, apabila kasrah bertemu dengan ya sukun. Yang ketiga, apabila domah bertemu dengan waw sukun. Jadi di lapad wa minan nasi, ya, wa minan nasi itu disebutnya mad tabi'i. Coba teman-teman buka lagi Quran ayat 8-nya. Dari ayat 8 yang dibaca, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Tadi di lapad wa minan nasi udah ketahuan nasi mad tabi'i. Ustadz minta di ayat 8 mad tabi'i ada berapa? Salah tadi, fathah ketemu alif, ya, kasroh ketemu iya, waw ketemu domah ketemu waw. So. Gak usah ikutan Pak Udin. Udah 7 Pak Udin katanya. Ya. Ustaz kasih waktu 2 menit. 5. 5. Namun di ujung kalimat ada tadi. Tidak. Nanti beda urusan itu nanti. Beda urusan nanti. So 6 naik satu kan 6. Udah 3 gitu dah. 3 aja lah. 5 lagi. Turun lagi. 1, 2, 3, 4. Oh itu semuanya 5, 6. Dah? Siap. Wa minan nasi adalah mad tabi'i. Yang keduanya di lapad apa? Kulu. Ada apa di sana? Ada domah ketemu waw sukun. Berarti berapa? 2. Yang ketiga di mana? Di mana? A. Cung yang A. Cung yang A. Cung yang enggak. Pantang ya enggak. Di A itu nanti beda kategori. Jadi tidak termasuk mad
BI. Nanti ada namanya. Ya, nanti ada namanya. Ustaz gak akan sebutin dulu, nanti ada namanya. Berarti belum, baru 2 ya. Lanjut, yang ketiga yang mana? Nah, di sana ada apa? Fathah bertemu dengan alif. Berarti berapa? 3. Lanjut mana? Wa ma hum. Di sana ada fathah bertemu dengan alif. Berapa tuh? 4. Yang lain ada nggak? Bimu, minin. Minin itu bukan juga urusannya, beda. Nanti ada mad lain namanya. Ya. Yang lain ada? Jadi maaf nih, sebagai gambaran, mad tobi itu kan asli, ya, cuma 1. Mad far'i nanti ada 14 semuanya. Ada 14 cabang mad far'i. Disebutnya juga far'i. Far'i itu cabang artinya. Ya, puru itu cabang, ya. Nah, teman-teman ada yang kelewat 1. Gimana coba? Gimana coba? Dilapad billah. Billahi itu juga masuk kepada kategori mad tabi'i. Ya. Masuk kepada kategori mad tabi'i karena lahnya dibaca panjang, ya. Itu lahnya dibaca panjang. Masuk ke mad tabi'i walaupun ulama ahli qori menyebutkannya khusus di lafaz Allah itu madnya disebut dengan mad ta'zim. Mad ta'zim artinya adalah mad yang isinya adalah mengagungkan. Ulama qori. Kita masukkan aja ke mad tabi'i. Jadi teman-teman sudah pada tahu tuh. Mengapa wabil yaumi tidak masuk mad tabi'i? Yaumi, kenapa tidak masuk tabi'i? Fathahnya ketemu waw, harusnya ketemu alif, atau kalau mau waw berarti awalnya harus doma. Gitu. Alhamdulillah udah paham nih, sedikit demi sedikit, ya. Nah, itu mad tabi'i bi mu'minin. Nanti itu beda urusan lagi, ya. Nanti urusan yang bimu, tadi Kang Aib bilang bimu mad tabi'i, bukan, karena wawunya ditunggangin sama hamzah, berarti yang dibacanya bukan wawunya tapi hamzahnya, maka jadi bukan bimu minin tapi bimu minin. Itu paham ya? Paham? Ya, satu lagi ayat 9. Carikan mad tabi'i ada berapa? Waktu 2 menit. So, ingat, patah alif, kasrah ya sukun, wawu domah wawu sukun. So, Kang Aib sama Pak Bani udah mulai 6, 7. Ayo 7. Ada berapa? Ya. 9. Wih, mantap. Di pas 9, ya bagus. Harus beda dengan yang lain, ya. Walaupun tersesat kitanya, ya. Siap, kita hitung, ya. Pertama, Ustaz tunjukkan nih. Tadi jawabannya ada yang 6, 7, 8, 9. Silakan minum mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una kha, itu mad tabi'i. Kha, Ustaz mana alifnya? Nah, mungkin ada yang bertanya. Karena rata-rata di Quran ini ditulisnya pakai patah berdiri. Nah, dalam penjelasan selanjutnya, fathah berdiri itu pengganti fathah ketemu alif. Jadi setiap patah berdiri itu pengganti dari fathah ketemu alif. Tadinya, mohon maaf nih, ini hanya kelebihan Rosab Usmani aja. Yukhadi'una. Tadinya kho-nya itu bukan begini nulisnya, gini.
yukhadi'una. Kho-nya ada alif tadinya, ya. Seperti tadi di lafaz amanu kan ada hamzah ketemu alif. Tadi makanya kalau di Quran yang lain, ya, di amanu, lihat di amanu yukhadi'una allaha walladzina amanu, nulisnya gini, hamzah ketemu ada alifnya ya? Ada enggak? Di Quran Ustaz yang ada, mohon maaf ya. Di Quran Ustaz ditulisannya ada alifnya. Kalau teman-teman enggak kan, A-nya patah berdiri, benar enggak? Nah, begitu. Jadi si A ini sama dengan patah bertemu dengan alif. Paham ya? Jadi yukha pertama, kha apa tuh? Matobi. Yukhadi'u una, karena ada domah ketemu wau. Wal yukhadi'u, dua ya. Nallah. Tiga, hawan ladzi, kasroh ketemu i, ya. Kemudian ladzina amanu, nu, anya tidak, nu-nya nanti anya ada urusan lagi. Nu wama berapa? 6. Wama yakhda'u 7. Una illa tidak masuk matobi, nanti ada urusan lagi, ya. Anfusahum wama 8 yash'urun, berarti ada berapa? 8. Benar 8? Yang terakhir itu nanti namanya mad arid li sukun. Yang amanu, kalau teman-teman takut dari sekarang penasaran, amanu itu disebutnya mad badal. Jadi setiap ada hamzah yang dibaca panjang disebutnya mad badal. Kalau ada hamzah dibaca panjang maka masuknya mad badal. Amanu, A-nya panjang maka disebutnya mad badal. Kan mad par'imah banyak, udah arid disukun, udah mad badal, nanti belum yang lainnya banyak, ya. Pokoknya kita pahami dulu aja yang basicnya, mad tabi'i dulu, ya. Nanti kalau udah hafal mad tabi'i seperti ini nih, illa anfusahum, illa di sini bukan mad tabi'i, karena mengapa? Ada sebab yang lain. Nanti ini disebutnya mad jaiz munfasil. Kalau pernah dengar, ya, mad jaiz munfasil, nanti dijelaskan apa tuh mad jaiz munfasil. Sekarang menyebut namanya juga udah enak, ya. Nanti mah insya Allah paham, gitu ya. Alhamdulillah secara keseluruhan sudah mulai paham apa itu mad tabi'i. Jadi mad tabi'i adalah mad yang dibaca panjang. Tadi ada yang lupa Ustaz, panjangnya 2 harokat. Ya, panjangnya 2 harokat. Nah, lupa. Silakan, ada pertanyaan di Quran dulu. Siap, Aib. Namun patah mangkungnya selain di alif berarti matobi. Iya, Selain di alif. betul. Nah, Ari Syekh mah pakai kopiah nage beda ada. Kalau patah berdirinya ada di huruf selain alif, maka disebutnya mad tabi'i. Tapi kalau patah berdirinya ada di alif atau di hamzah, itulah yang disebut dengan mad badal. Sebetulnya mad badal paling gampang, bacaan panjang yang ada pada huruf alif, itu segitu aja. Jadi setiap alif yang dipanjangkan mad badal. Gitu teman-teman. Mangga ada lagi? Ini benar. Mangga. Mad arid disebut. Mad arid. Arid pakai bo. Mad arid Mad arid li sukun. itu adanya di ujung kalimat. Jadi kita mah mengartikannya di ujung kalimat. Padahal yang betulnya bukan di ujung kalimat, ketika wakof. Ketika berhenti.
Kang Aep berhenti di tengah ayat dengan cara contoh nih, contoh lihat yang ayat 9. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'un. Kang Aep berhenti di wa ma yakhda'un, walaupun bukan akhir ayat. Kalau berhenti di sana maka jadi mad arid li sukun. Jadi kalimatnya nanti mah ganti, bukan di akhir ayat tapi ketika waqaf. Hanya kebanyakan orang berhenti itu selalu di akhir ayat, makanya menjatuhkannya mad arid li sukun deh, mad yang ada di akhir ayat. Kalau kita nggak berhenti di akhir ayat mah enggak. Ya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'uruna fi qulubihim marad. Kalau dibaca wa ma yash'uruna itu bukan jadi mad arid li sukun tapi jadi mad tabi'i. Itu. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti di alamin maka jadi mad arid li sukun. Tapi kalau teman-teman napasnya panjang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, maka yang tadinya mad arid li sukun jadi mad tabi'i. Jadi kuncinya bukan di akhir ayat sebetulnya, antara waqaf sama wasol, antara berhenti sama melanjutkan. Itu Kak. Biarkan itu Kak. Allah itu madul tajim. Ta'zim. Ta'ain dha mim, ta'zim. Luar biasa. Tuh kan, ada yang mau buku mah jadi semangat Kak Ayam. Biasanya kan bengong wae. Bukan santri pengaruh ya. Nah itu. Ya. Sok, ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, jadi kita baru sampai mad tabi'i. Dibaca di rumah. Seusia bapak-bapak mah jangan dihafal, tapi sering dibaca. Ya, dibaca mad tabi'i. Hurufnya ada 3 huruf mad, alif, waw, ya. Jadi mad tabi'i ketika fathah ketemu alif, kasrah ketemu ya sukun, atau domah ketemu waw sukun. Bahasa lainnya fathah diawali alif diawali fathah, ya sukun diawali kasrah, waw sukun diawali domah. Itulah mad tabi'i. Panjangnya jumhur ulama qari semua sepakat hanya 2 harokat. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallah semuanya. Shadaqallah. Lanjut kepada kitab An-Naw Hadis Arba'in. Kemarin baru sepotong ya? Betul? Baru sampai mana kemarin? Hah? Wa rasulihi. Yang mana Haji? Kok Haji beda? Syahidah. Oh, Haji mah masih di muqaddimah, udah ke hadis pertama Haji. Udah hadis pertama halaman 6. Oh iya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nata'allama hadal kitab hadis arba'in. Wa ta'lifuha al-imam Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi. Nas'alukallah bi'ulumihi wa bibarakatihi wa ijazatihi. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم
Waman kanat itu ya. Waman kanat, waman dan barang siapa. Waman dan barang siapa kanat yang terbukti. Waman dan barang siapa, gak usah dijawab barang saya. Kanat yang terbukti. Atau boleh yang terbukti, boleh yang ada, boleh. Waman dan barang siapa kanat yang terbukti hijratuhu, hijrahnya itu orang. Apa? Maksudnya orang. Hijrahnya itu orang. Li dunia karena untuk dunia. Li dunia karena untuk dunia. Yusibuha yang diharapkannya atau yang dimilikinya boleh. Yusibuha yang diharapkannya atau dimilikinya mangga. Awim ro'atin atau karena perempuan. Awim ro'atin atau karena perempuan. Yang kihuha yang ingin dinikahinya. Yang ingin, ini repot urusan ini ya. Yang ingin dinikahinya, fahijratuhu, maka hijrahnya itu orang. Fahijratuhu, maka hijrahnya itu orang. Ila ma hajaro ilai, ila ma hajaro ilai, maka tidak dapat, kecuali apa yang diinginkannya. Maka tidak dapat kecuali apa yang diinginkannya. Ini mah ke bawahnya rawahu, hadis ini diriwayatkan Imam al-Muhaddisin oleh imam para hadis Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah bin Al-Bukhari bin Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Kusyari An-Nasaiburi bi sahihima alladina huma ashahul kutubil musannafah. Artinya kata periwayat ini hadis teh hadis yang sahih gitu. Yang terakhir apa? Gimana? Maka tidak dapat kecuali apa yang diinginkannya. Jadi gini teman-teman, kita sedang membahas yang namanya niat. Ingat, innamal a'malu biniat, setiap amal itu pasti ada niat. Ustaz yakin teman-teman semalam ada niat. Ya, ada yang niat hari ini kerja aja ada. Ada yang niat hari ini kerja plus ngaji ada, ya. Jadi semua orang punya niat. Hanya sebaik-baik niat kata para ulama adalah niat karena Allah atau niat untuk ibadah. Maka kalau kita niat karena Allah, maka amal kita pun akan menjadi amal yang karena Allah. Tetapi apabila niat kitanya bukan karena Allah, tapi karena urusan dunia, maka kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Contoh, dicontohkan seseorang ya berhijrah dan dia hijrahnya itu hanya untuk bertemu dengan perempuan yang dinikahinya. Maka dia tidak akan dapat apa-apa kecuali hanya perempuan itu aja.
Biar lebih paham, Ustadz bacakan satu hadis. Makana lillahi yahdin wa makana lillahi wa makana li ghairillahi yanhadin. Kalau orang niatnya karena Allah, maka ujungnya akan bahagia. Tapi kalau orang niatnya bukan karena Allah, maka akhirnya adalah sengsara. Itu. Di kita niat harus karena Allah. Sok, mohon maaf, dalam kehidupan, Ustaz yakin teman-teman pernah merasakannya. Pernah berbuat baik gak sama seseorang? Pernah berbuat baik gak sama seseorang? Itu mah mau teman, mau saudara, mau siapapun, pernah berbuat baik gak? Pernah. Lalu dibalik kebaikan kita teh, kita ada niat bukan karena Allah, tapi kita niat karena yang lain. Contoh, biar kebaikan kita dibalas. 2, biar kebaikan kita diingat. 3, biar kebaikan kita dihargai. Nah ini kan yang bukan karena Allah. Ya contoh, Kang Iqbal berbuat baik sama ya Kang Mirdan, tapi berbuatnya Kang Iqbal dalam hati biar dihargai. Mohon maaf, terkadang dalam kehidupan kita kebaikan kita itu kadang tidak dihargai orang lain. Dan kalau kita niatnya itu, kecewa nggak? Kecewa. Karena mengapa? Tidak dihargai. Yang kedua, kita niatnya ya biar dibalas. Ustadz punya cerita dari pondok. Ada seseorang punya sawah luas, otomatis sawah itu ditanamin padi. Tibalah masa panen, ya tibalah masa panen. Akhirnya si orang ini pun yang panen membagikan hasil taninya berupa beras kepada tetangga-tetangganya. Tapi mohon maaf, ngebagikan berasnya itu di dalamnya ada niat yang lain. Apa niatnya? Pingin dibalas. Terlebih tahu di depan rumahnya ada tetangganya yang punya pohon mangga. Bahkan mangganya sudah mulai berbuah, cuman masih kecil. Jadi si orang yang maaf tadi panen beras, ngasih beras ke yang punya pohon buah, dia agak beda. Kalau yang lain cuma 5 kilo, yang punya pohon mangga mah dikasihnya 10 kilo. Di hatinya punya harapan, siapa tahu nanti dia panen mangga ngasih lebih banyak ke kita. Akhirnya beras itu pun dilakukan, dikasihkan. Dan waktu berlalu hari berganti, tibalah panen mangga itu. Si orang yang tadi ngasih padi udah liatin dari rumahnya si mangga mulai dipetik. Ya, ditungguin jam 11 siang belum ada nganterin. Ditungguin sampai asar belum juga nganterin. Bahkan ditungguin sampai malam, itu si tetangga yang punya mangga gak kunjung nganterin mangganya. Alhasil pagi-pagi dapat kabar mangganya itu dijual semuanya. Kira-kira kecewa nggak tuh? Kecewa. Nah itu yang maksud kata Ustadz tadi. Kalau niatnya ingin dibalas sama manusia mah justru akan lebih merasa kecewa. Tapi kalau merasa ingin dibalas sama Allah, kita tidak akan kecewa. Boleh mengharap balasan dari Allah mah nggak jadi masalah. Ya, kita berbuat baik minta dibalas sama Allah, mangga tak jadi masalah. Asal jangan minta dibalas oleh manusia. Karena mengapa? Berarti itu bukan lillahi juga, bukan lillahi ta'ala. Namanya itu mah pamrih, memberi teh karena ada yang diinginkan. Seperti itu teman-teman. Ya. Nah, kita libatkan sholat kita. Makanya kalau dengar ceramah Buya Arozi tentang makna lillahi ta'ala, kita ini malu semuanya. Kadang kita sholat pingin apa Pak? Sholat kita pingin apa? Rata-rata kan kita sholat pingin masuk surga kan? Sholat kita rata-rata karena pingin masuk surga.
Ternyata kata beliau, jangan. Karena surga itu makhluk Allah juga. Harusnya gimana? Harusnya kita sholat harusnya lillahi ta'ala. Karena Allah aja. Kalau Allah udah ridho, jangankan surga. Apapun Allah berikan. Dan inilah yang dicontohkan salah satunya oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Mengapa Nabi Ibrahim pangkatnya pun disebut Khalilullah? Artinya apa? Kekasih Allah, karena Nabi Ibrahim menjadikan Allah sebagai kekasihnya, sebagai yang sangat dicintai dan sangat mencintainya. Oh, ya, seperti itu teman-teman. Jadi intinya kita harus belajar ikhlas. Entah itu ketika ibadah, entah itu ketika berbuat kebaikan. Hindari berharap dibalas oleh makhluk. Hindari ingin dibalas oleh manusia. Karena mengapa? Kecewa ujungnya. Kecewa ujungnya pasti kecewa. Ya, maka kalau udah niat karena Allah mah kekecewaan itu tidak akan ada. Dan yang dikhawatirkan terakhir, yang dikhawatirkan kalau kita berniat baik karena ingin dibalas manusia, lalu manusia yang kita buat baik tidak membalasnya, khawatir kebaikan kita berhenti sampai di sana. Saya mah gak ngasih lagi kemarin juga dia mah lempeng-lempeng aja. Nah ini yang dikhawatirkan. Jadi kita kebaikan berhenti hanya sampai di sana aja. Tapi kalau karena Allah gak dibalas, orang kita niatnya udah karena Allah, mau dibalas, mau dihargain, mau digimanain, itu mah tidak jadi efek. Ya, itu mah tidak jadi pengaruh. Karena mengapa? Karena kita melakukan semuanya lillahi ta'ala. Dan tambahan dari guru saya Kiai Haji Jainal Mustafa, ya, orang yang niatnya karena Allah maka tak akan pernah merasakan sakit hati. Kebanyakan kita sakit hati karena niatnya bukan karena Allah. Ya, coba benar nggak tuh apa yang disampaikan? Tapi kalau Ustadz rasa-rasa mah memang benar. Sakit hati kita karena kita banyak niatnya bukan karena Allah, banyak karena makhluk, banyak karena ingin dibalas oleh manusia. Akhirnya kita banyak sakit hati, berawal dari kekecewaan tadi. Ya, jadi intinya yang pertama kita harus belajar ikhlas, kita harus baguskan niat. Karena mengapa? Setiap amal tergantung niatnya. Berkualitas enggaknya amal kita tergantung niat yang kita sengaja dalam hati kita. Ingat, tempatnya niat adalah fil qalbi, di dalam hati. Jadi hati kita jangan dikotori, ya. Dan ternyata ikhlas itu termasuk ibadah hati. Ikhlas termasuk ibadah hati. Jadi ibadah ada 3, ada ibadah hati, ada ibadah badan, ada ibadah harta. Ya, nah ikhlas, syukur, sabar, ridho itu termasuk ibadah hati. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Intinya 2 aja. 1, luruskan niat hanya karena Allah di setiap amal. Yang kedua, hindari berniat karena ingin dibalas oleh makhluk. Karena mengapa? Awalnya kecewa, ujungnya adalah sakit hati. Naudzubillahi min dzalik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya nanti jangan pulang dulu, ada